Halo semua, kembali lagi bersama saya dengan Axel. Ya, mmm, tidak terasa ya kita akan segera memasuki pameran, otomotif nasional terbesar ya, yaitu adalah Gias 2024. Nah, seperti biasa sebelum kita mengawali Gias 2024, saya akan membuat video yaitu adalah overview Gias 2024. Ya, kita tahu sendiri kalau Gias itu adalah sebuah pameran otomotif terbesar di Indonesia ya, yang dia itu selalu memberikan berbagai inovasi terbaru dalam khususnya industri kendaraan bermotor. Nah, nggak jarang Gias itu juga jadi tempat dari berbagai pabrikan kendaraan bermotor itu untuk meluncurkan kendaraan-kendaraannya, baik itu yang bersifat world premiere atau yang baru pertama kali hadir di dunia, ataupun yang sifatnya adalah regional premiere yang hadir di Asia Tenggara untuk pertama kalinya. Nah, melalui temanya yaitu adalah Innovation Meets Inspiration. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk aja ke topik apa saja yang akan saya bahas di dalam video overview Gias 2024 ini. Oke, nah, mmm, ada 3 topik utama ya yang akan saya bahas di video overview Gias 2024 kali ini. Seperti biasa kita mulai dari exhibition general info, itu kita akan membahas terkait, seputar, exhibition itu sendiri ya, dimulai dari lokasi, tanggalnya, kemudian juga jam operasionalnya beserta dengan harga tiketnya. Yang kedua adalah floor plan. Nah, floor plan ini kita akan membahas, bagaimana layout pameran ini, berjalan dan juga ada pesertanya siapa aja. Dan yang terakhir adalah kita akan bahas di expected launch car, di mana di sini kita akan mengkompal ya, saya akan merangkum sejauh ini mobil-mobil apa saja yang sudah terkonfirmasi ataupun juga yang memang masih belum terkonfirmasi tapi hanya sekedar rumor yang kemungkinan bisa kita akan lihat di Gias 2024 dan sumbernya ini bisa berasal dari press conference kemarin yang ada di bulan Juni ataupun juga dari media sosial dari masing-masing brand akun Instagram ataupun juga yang santer beredar di media sosial. Nah, oke, yang pertama adalah dari general infonya dulu. Oke, dari sisi lokasi sudah cukup jelas ya, tidak ada perubahan, jadi tetap di ICE BSD ya. Jadi tidak pernah berubah sejak 2015 sampai sekarang. Nah, yang berubah adalah dari sisi tanggal. Jadi mungkin dari sebagian kalian agak kaget, kok Gias bukan jalan di bulan Agustus? Nah, jadi memang waktu tahun 2003 kemarin, memang sudah diumumkan kalau Gias 2024 itu maju 1 bulan. Jadi nggak jalan di bulan Agustus, tapi jalan di bulan Juli. Nah, untuk tanggal pamerannya sendiri ya, yang secara resmi itu adalah tanggal 18 Juli sampai 28 Juli 2024. Nah, jadi pamerannya ini berlangsung sekitar minggu ketiga dan minggu keempat Juli ya. Nah, tapi di Gias 2024 ini ada kejutan, di mana waktu press conference kemarin, pihak Gias mengumumkan bahwa sebenarnya mereka tanggal 17 Julinya mereka udah buka secara soft opening ya, kita ngomongnya soft opening, tapi khusus untuk media. Jadi para media ataupun mereka yang mendapatkan ID media itu mereka bisa datang di tanggal 17 Juli itu datangnya mereka bisa datang dari pagi. Jadi dari pagi dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam mereka bisa datang ke Gias di tanggal 17 Juli. Nah, jadi nanti skenarionya adalah di mana tanggal 17 Juli ini semua peserta brand itu mereka akan meluncurkan kendaraan-kendaraannya itu secara perdana itu di tanggal 17 Juli ya. Nah, di tanggal 18-nya, nah ini sudah masuk ke VIP Day. Jadi sudah exhibition day tapi masih dalam kondisi VIP Day. Nah, jadi perbedaannya untuk tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya adalah dari sisi operasional. Jadi untuk tanggal 18 Julinya sendiri, ini kalau kalian lihat di bagian exhibition time, itu dia bukan jam 5 ya, jadi bukan jam 5 sore, tapi jam 12 siang kalian udah bisa datang ke Gias selama kalian mendapatkan undangan ataupun kalian membeli tiket di tanggal 18 ini dengan harga Rp250.000 kalau kalian beli via aplikasi Auto 360 dan Rp300.000 kalau kalian beli on the spot. Jadi tanggal 18 ini udah boleh datang ya. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan nggak melulu peluncuran mobil itu hanya di tanggal 17. Biasanya ada beberapa brand yang dia itu menyimpan kejutan lain di hari-hari lain. Jadi jadi kadang Gias itu ini pengalaman sekitar 2 tahun yang dua tahun ke belakang ya. Gias itu tiap hari kadang-kadang ya nggak selalu sama. Jadi bisa jadi mobilnya ada yang berpindah ataupun juga ada yang bertambah ataupun berkurang. Ataupun ada tiba-tiba yang ngeluncurin
mobil lainnya. Nah, itu bisa banget. Jadi kemungkinan berubahnya tuh sangat besar kalau di Gias, dinamis banget. Nah, kalau dari sisi pameran selain tanggal 18 ya, yaitu tanggal 19 ke atas, weekdays itu dimulai dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Nah, khusus untuk weekend ini dimulai dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Nah, biasanya juga kalau di weekend ini ya, kadang-kadang di-extend untuk waktu tutupnya. Jadi ditambah 1 jam dari waktu yang ada di sini. Nah, tapi untuk kepastiannya itu nanti kalian silakan ikuti langsung ya di akun Instagramnya Gias. Jadi nanti kalau memang ada perubahan dari sisi operasional untuk di weekend, nah nanti kalian ikuti saja di akun Instagramnya Gias ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal harga tiketnya. Nah, untuk harga tiket sendiri di Gias 2024 ini tidak ada kenaikan ya. Jadi tidak ada kenaikan, harganya masih masih sama dengan 2 jalur pembelian, yaitu adalah jalur online dan jalur on the spot atau offline. Nah, kalau pembelian online itu kalian bisa lewat di website Auto360 atau di aplikasi Auto360 yang bisa kalian download di Google Play atau App Store ya. Nah, dari sisi harga, nah ini untuk tanggal 18 Juli ya, khusus tanggal 18 itu harganya adalah 250.000 untuk pembelian di online. Pembelian di offline atau on the spot itu 300.000. Jadi ada perbedaan 50.000 rupiah ya. Nah, kemudian di weekdays, nah weekdays ini harganya 50.000 kalau pembelian online. Kalau kalian beli on the spot itu 75.000. Nah, untuk weekend ini harganya 100.000 ya untuk pembelian online, dan kalau pembelian di on the spot itu kena 125.000. Nah, sedikit disclaimer ya, kalau kalian belinya lewat online, sebelum kalian transaksi, kalian pastikan kembali kalian membeli tiket sesuai dengan tanggal yang memang kalian akan datangi. Jadi Gias ini dia masih belum menggunakan sistem tiket yang weekend dan weekday ya. Jadi nggak bisa bebas. Jadi kalian harus tentuin misalnya kalian mau datang weekday, tapi weekday-nya harus tanggal berapa. Nah, kalian harus pilih tanggalnya. Jadi jangan sampai kalian salah milih tanggal dan ternyata kalian misalnya kalian pilih tanggal misalnya kalian pilih tanggal 19, tapi kalian ternyata tanggal 19 nggak bisa datang. Nah, itu tiketnya hangus gitu. Jadi jangan sampai salah beli tiket, dan juga pastikan memang kalian datang sesuai dengan tanggal yang memang kalian mau. Nah, kemudian untuk untuk hari Jumat ya maksudnya. Nah, untuk hari Jumat itu kalau di Gias itu dihitung sebagai tiket weekday, jadi bukan tiket weekend ya. Jadi agak sedikit berbeda treatment antara IMS dengan Gias ya. Jadi kalau IMS itu kan hari Jumat adalah weekend, kalau di Gias hari Jumat masih dihitung sebagai weekday ya. Jadi jangan sampai salah beli tiket untuk yang hari Jumat. Hari Jumat itu masuknya ke weekdays. Nah, oh ya, kalau pembelian di on the spot itu pembayarannya cashless ya. Kalau yang saya lihat di tahun lalu pembayarannya cashless, jadi bisa bayar pakai kartu debit, kartu kredit, ataupun juga pakai kris ya. Tapi lebih praktis sih beli di online ya menurut saya, karena tahun-tahun ke belakang sejak awal Auto 360 saya lebih prefer belinya di online, lebih cepat, lebih enak juga, bayarnya juga gampang. Nah, oke, sekarang kita bahas di exhibition layout. Nah, jadi dari sisi layout pameran sebenarnya ada sedikit perbedaan kecuali di hall 5 sampai hall 10 ya. Hall 5 sampai 10 ini sebenarnya isinya masih cukup mirip ya dengan gias-gias ke belakang. Jadi 2023, 2022 tuh masih cukup mirip. Nah, cuman di tahun 2024 ini ada sedikit kejutan di mana untuk area aftermarket itu sekarang sudah dipindah ke bagian paling belakang, di mana ada hall 11 yang menjadi hall khusus untuk supporting industry, di mana di sini nanti ada produk-produk aftermarket ataupun uh, pendukung industri lainnya tuh akan berada di satu hall ini. Beserta juga dengan sepeda motor ya. Sepeda motor juga ikut di Gias. Nah, kecuali adalah bike. Bike ini terpisah sendiri ya. Bike itu Beijing Automotive Company ya, kalau yang saya tahu untuk panjangannya. Nah, ini dia terpisah sendiri. Nah, dari kiri, nah ini kita bisa lihat ini adalah area untuk komersil. Nah, komersil ini dia terdiri dari mobil komersil itu sendiri dan karoseri. Nah, untuk karoseri sendiri dia ada 3 ya, ada Adi Putro, Tentrem, dan Laksana ya. Seperti biasa Adi Putro itu selalu jadi yang terbesar untuk sisi karoseri. Nah, selanjutnya dari sisi komersil, nah komersil ini dia ada Yuri Trucks, ada Fuso, ada Hino, dan Isuzu. Nah, baru kita masuk ke passenger area. Nah, passenger area ini paling besar ya, dia dimulai dari hall 2 sampai hall 11 tadi. Nah,
Di sini kita bisa lihat ya, ada beberapa peserta-peserta baru yang baru melantai di Gias untuk pertama kalinya. Itu dimulai dari BYD ya, yang kemarin secara resmi pertama kalinya di Indonesia untuk pameran otomotif nasional, dia start dari IMS. Di Gias dia juga pertama kali. Kedua, kita akan melihat perdana brand baru dari sub-brandnya Chery, yaitu adalah Jetour ya. Ini sub-brandnya dari Chery, cuman ini terpisah dari bootnya Chery dan Jayco. Padahal sebenarnya Jetour dan Jayco itu adalah satu grup di bawah Chery, tapi nggak ngerti kenapa terpisah seperti ini. Kemudian ada Finfast, GAC Aeon, ya ini Guangzhou Automotive Company. Kemudian ada Ceres, ya, dan kemudian ada area sini, ya, yang saya buat di sini. Nah, ini dia adalah sebenarnya area Indomobil Group. Sebenarnya nggak semuanya Indomobil Group, kecuali Mercy ya. Mercy ini dia sebenarnya masih sahamnya Indomobil itu lebih kecil ya, karena saham besarnya itu ada di Incep ya untuk Mercedes-Benz. Nah, di sini ada Citroen, ada GWM atau Great Wall Motor yang nanti di dalamnya ada Haval, kemudian ada Audi dan VW, Nissan dan Kia ya. Jadi grup Indomobil ada di bagian sini ya. Nah, lanjut ke bagian convention hall. Nah, di bagian convention hall ini eh kalau biasanya ini selalu jadi kekuasaannya BMW Mini. Nah, di Gias 2024 kali ini dia harus berbagi dengan Volvo ya. Jadi Volvo masuk di convention hall ini. Nah, lalu lanjut ke bagian hall yang paling seru ya. Ini paling paling seru dan biasanya uh, yang pasti orang bakal menjadi fokus utama kalau mereka datang ke Gias. Nah, ini dari hall 5 sampai hall 10. Nah, start dari hall 5, di sini kita akan melihat 3 pabrikan Jepang pertama ya yang kita bisa langsung lihat. Pertama ada Subaru, kedua ada Honda, dan yang ketiga ada Toyota. Dan Toyota itu kalau kita lihat secara luas sebenarnya akan cukup bersaing dengan luasnya Hyundai, tapi tidak lebih luas dari Honda ya. Honda itu di nomor 2 sih kalau menurut saya nomor 2 lah. Kalau Toyota sama Hyundai ini cukup mirip-mirip sebenarnya luasnya. Nah, selanjutnya ada Lexus ya, ini masih sama. Kemudian ini ada yang kosong ya. Nah, yang kosong ini biasanya nih Pertamina nih di sini. Jadi kalau tahun lalu biasanya itu antara di sini ada Honda, Toyota, Lexus, nah di sini ada Pertamina. Nah, sebelahnya ada Astra Financial nih sponsor utamanya Gias ya dari tahun ke tahun. Lalu di sini ada Mazda dan Porsche ya. Ini wajar sebelahan karena nih Eurocars Group ya di sini. Lalu di sini ada Daihatsu ya. Kemudian di sini ada Wuling, kemudian di sini ada Neta, di depan Neta ada Suzuki ya. Nah, setelah itu ada lagi Chery. Nah, Chery ini dia Omoda udah pasti bagian dari Chery ya. Dan Jayco. Nah, ini Jayco juga akan memperkenalkan diri pertama kali di Indonesia. Tapi bedanya dia satu booth ya dengan Chery. Kalau Jetour dia terpisah. Jadi kita belum tahu nih secara kepemilikan ATPM apakah Jetour itu berada di bawah PT Chery Sales Indonesia atau dia berdiri sendiri. Nah, kemudian ada MG, kemudian ada Hyundai dan Mitsubishi. Dan yang terakhir tadi adalah Baik ya di sini. Nah, jadi kira-kira untuk layout hall-nya tuh seperti itu ya. Dan ini bentuk hall-nya ini udah fix ya. Yang belum kita ketahui itu cuma di pinggir-pinggirnya aja. Jadi kayak bagian yang di sini. Nah, ini kita belum tahu ini ada siapa aja. Nah, nanti biasanya menjelang Gias itu H-7 ya. Berarti H-7 dari pameran itu nanti sudah akan diupdate untuk bentuknya yang sedikit lebih berwarna. Kalau ini kan cuma menjelaskan kepesertaannya ada siapa aja. Oke. Nah, selesai dari exhibition layout. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagian expected launch car. Nah, disclaimer aja ya, seperti tadi yang saya sampaikan di awal video, bahwa expected launch car ini kita bikin berdasarkan hall. Jadi saya akan bikin berdasarkan hall-nya dulu. Yang pertama. Yang kedua, saya mengkompilnya atau merangkumnya ini berdasarkan informasi yang berkembang dari press conference yang ada di bulan Juni kemarin. Atau juga berdasarkan info yang ada dari sosial media. Jadi misalnya ada teaser atau apa, itu bisa digunakan di sini. Atau juga berdasarkan info-info yang beredar dari media sosial, misalnya dari user-user yang lain, selama memang infonya itu memang kemungkinan besar memang mereka akan di sana dan itu memang cukup bisa untuk kredibel ya kalau menurut saya informasinya. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke hall 2 dan 3 dimulai dari BYD. Nah, BYD sendiri mereka waktu press conference memang mereka menyampaikan kalau mereka akan membawa satu mobil ya.
tapi mereka nggak menyampaikan mobil itu mobil apa. Nah, banyak yang menduga kalau BYD M6 itu bakal meluncur di Gias 2024 ya sebagai MPV listrik ya. Karena kalau kita tahu versi taksinya yang dimiliki sama Bluebird yaitu BYD S6 generasi kedua itu saat ini sebenarnya sudah meluncur tapi sedang menunggu izin operasinya turun yang kemungkinan katanya sekitar akhir tahun bakal siap untuk digunakan di jalanan. Nah, kemudian saya mencoba memprediksi untuk BYD yang Wang UX atau ini SUV listriknya BYD yang terbaru ya. Ini kemungkinan besar bakal dipajang di Gias 2024. Jadi layaknya kayak kemarin ada BYD Denza D9. Nah, ini bisa jadi juga akan ikut dipajang buat ngelihat respon pasar atau bisa jadi BYD Denza D9 juga kembali dipajang tapi sudah keluar harganya karena saya mendengar beberapa informasi kalau BYD Denza D9 itu katanya sudah bisa di pre-book tapi minimal bookingnya adalah 50 juta rupiah. Nah, lanjut dari bootnya VinFast. Nah, di VinFast sendiri yang pasti mereka akan bukan meluncurkan ya. Jadi ternyata VinFast VF5 ini saya baru dapat kabar hari ini ya. Jadi pada saat hari ini saya record tanggal 2 Juli 2024 ternyata harga VinFast VF5 udah keluar. Jadi harganya itu kalau kalian beli yang baterainya sewaan itu harganya di 242 juta rupiah. Jadi tidak termasuk sewanya ya. Sewanya itu ada beberapa tipenya. Kemudian kalau kalian mau beli yang baterainya tidak perlu nyewa, jadi baterainya yang udah istilahnya sudah jadi hak miliknya kalian, itu harganya adalah 310 juta rupiah. Jadi ini bukan meluncur, tapi kalian udah bisa lihat mobil ini dan kalian udah bisa pesen kalau kalian mau. Nah, ada kemungkinan yang mereka akan pajang adalah VinFast VF3. Nah, ini adalah VinFast terkecil ya, kalau kita boleh bilang secara line up-nya VinFast ini yang paling kecil. Nah, kita nggak tahu apakah VinFast VF3 ini juga bakal berpeluang untuk dijual di Indonesia. Ya, kita tunggu aja ya nanti bagaimana. Tapi setidaknya kalau misalnya dipajang, ini bakal cukup menarik. Oke, lalu dari Jetour. Nah, Jetour ini seperti yang tadi saya bilang ya, ini dia adalah sub-brandnya dari Chery. Nah, Jetour sendiri mereka di Indonesia rencananya baru akan memperkenalkan brandnya dulu berserta dengan line up-nya, tapi kemungkinan baru jualan tahun depan. Dan infonya untuk kedua line up-nya ini yaitu adalah Jetour Racing dan Jetour X70 yang akan mereka jual pertama kali di Indonesia itu rencananya sudah akan diproduksi secara CKD. Jadi layaknya seperti Omoda 5 dan Omoda E5 dan juga produk Chery Tiggo lainnya itu dia juga tetap akan diproduksi di Indonesia. Nah, ini cukup menarik ya untuk kita tunggu kira-kira segmen harganya apakah akan ikut mepet-mepet juga dengan para brand Cina yang lain karena dengan bertambahnya brand-brand baru dari China ini maka akan semakin banyak brand-brand mobil terbaru dari China. Nah, lalu dari Ceres, nah Ceres ini mereka memang mengkonfirmasi bahwa mereka bakal membawa salah satu mobil baru. Nah, cuman kemungkinan besar yang akan dibawa adalah Ceres 9 atau kita kenalnya kalau di Cina namanya adalah Huawei Aito M9. Dan ini adalah mobil listrik yang memiliki teknologi Huawei di dalam mobilnya. Nah, ini yang sangat menarik ya. Jadi produsen HP bikin mobil ceritanya. Jadi kayak Xiaomi punya Xiaomi SU7. Nah, kita tunggu aja nanti kira-kira bakal meluncur diperkenalkan di Gias atau enggak karena sebenarnya infonya ini mobilnya sebenarnya udah nyampe di Indonesia dan kemungkinan besar bakal mau dipajang yang ini. Atau bisa jadi kemungkinan Series 7 juga bisa jadi dipajang di Indonesia. Jadi bisa jadi Series 9 dipajang atau Series 7 dipajang di Indonesia atau dua-duanya dipajang. Nah, itu kita nggak tahu. Nanti kita tunggu aja di Gias 2024. Oke. Selanjutnya dari GAC atau Guangzhou Automobile Company ya. Nah, GAC ini namanya GAC Aeon ya, GAC Aeon. Nah, ini yang pertama adalah produk yang mereka sudah luncurkan waktu tanggal 19 Juni kemarin. Itu harganya sudah keluar ya untuk yang tipe tertingginya di 475 juta aja. Nah, ini adalah GAC Aeon Y+. Oh ya, dan juga GAC Aeon ini dia berada di bawah naungan Indomobil Group ya. Jadi seperti GWM juga. Nah, GAC Aeon juga berada di bawah Indomobil Group, cuman perbedaannya kalau GWM itu setahu saya dia sahamnya masih di Incep. Jadi sama kayak Jaguar Land Rover sama Mercedes-Benz ya. Jadi Indomobilnya itu cuma membantu penjualan tapi dia bukan sebagai distributor utama. Nah, kalau GAC Aeon ini jadi dia adalah distributor utamanya yaitu adalah Indomobil. Jadi kalau kalian mungkin jalan-jalan ke dealer-dealer Nissan, jangan kaget kalau dealer Nissannya tiba-tiba berubah jadi GAC ya.
Karena memang strategi Indomobil itu memang seperti itu. Karena waktu mereka mengakuisisi Kia aja, mereka juga menyulap beberapa dealer-dealer Nissan menjadi dealer Kia. Jadi nggak heran kalau Indomobil Group itu memang seperti itu cara mainnya. Nah, lalu ada yang kedua adalah produk hyper. Nah, ini mereka sebenarnya mereka nggak disclose produk hypernya jenis apa. Nah, tapi kemungkinan besar adalah hyper HT. Nah, ini adalah mobil listrik yang punya pintunya yang belakangnya itu dia pintu gunting. Jadi pintu gullwing seperti Tesla Model X. Nah, ini bakal menarik banget ya kalau bakal masuk di Indonesia. Semoga harganya nggak terlalu mahal, jadi kemungkinan masih bisa berada di bawah zona 1M mungkin kalau mereka bisa jual ya. Ini bakal menarik banget. Lalu dari Great Wall Motor atau GWM. Nah, GWM sendiri yang sudah mereka konfirmasi itu adalah GWM Haval Holion Facelift. Nah, ini sebenarnya Haval Holion ini ceritanya cukup unik ya, karena mereka meluncur di Gias 2023, diperkenalkan dulu, tiba-tiba waktu Februari 2024 pas BCA Expo, tiba-tiba mobilnya sudah dijual. Jadi diam-diam mobilnya udah dijual, nggak pakai seremoni peluncuran apapun, nggak ngumumin ke media, tiba-tiba mobilnya udah meluncur, udah ada harganya gitu. Nah, ini yang menjadi lucu ya kalau menurut saya, kok bisa dia diam-diam gitu meluncurkan harganya, termasuk juga dengan GWM Tank 500 pada saat itu. Nah, kemungkinan versi faceliftnya bakal meluncur ya di Gias 2024. Nah, yang satu lagi adalah GWM Tank 300. Nah, ini sebenarnya mobil yang cukup santer ya. Sebenarnya dari tahun lalu udah dirumorkan masuk Indonesia. Nah, cuma kita tunggu aja apakah dia bakal masuk ke Indonesia tahun ini untuk diperkenalkan atau mungkin sudah dijual. Nah, ini cukup menarik karena dia nanti bisa langsung bersaing dengan rival sesama Cinanya yaitu adalah baik BC40 Plus ya. Nah, ini yang bakal menarik untuk kelas off-road SUV seperti ini. Nah, lanjut dari Mercedes-Benz. Nah, dari Mercedes-Benz sendiri ada 3 produk ya yang akan mereka bawa di Gias 2024 ya. Yang pertama adalah Mercedes-Benz GLC 43 Coupe. Nah, ini GLC 43 versi SUV coupe-nya ya. Ini versi AMG, jadi versi setengah kenceng kalau kita bilang. Nah, lalu ada Mercedes-Benz New E-Class, E-Class baru ya. Nah, E-Class baru ini dia kodenya itu adalah W214 ya, E-Class terbaru. Kemudian yang ketiga adalah produk dari AMG lagi yaitu adalah AMG C63 SE Performance. Nah, jadi ini adalah AMG C63S, jadi AMG paling kenceng tapi dia hybrid. Nah, ini yang mungkin agak sedikit disesalkan oleh beberapa petrolhead ya pasti ya, karena kenapa mobil sekencang ini harus dikasih hybrid gitu. Nah, ini mungkin jadi sedikit gunda gulana para petrolhead ya kalau kata kita ya. Tapi untungnya dia masih pakai hybrid bukan listrik ya. Itu yang masih lebih baik menurut saya. Nah, selain meluncurkan 3 mobil pertama tadi, nah kita juga akan pertama kali untuk melihat SUV Mercedes-Benz listrik yang baru saja meluncur sekitar bulan Juni kemarin, yaitu adalah Mercedes-Benz EQE. Nah, ini kita akan pertama kali lihatnya di pameran nasional. Nah, kemudian ada brand Smart. Nah, Smart ini kalau kalian masih ingat adalah brand mobil kecil dari Mercedes-Benz yang pernah bukan viral ya, pernah heboh di Indonesia itu sekitar tahun 2011-an dan itu harganya murah banget waktu itu, cuma 200 sampai 300 juta. Tapi sayangnya dia harus mengundurkan diri dari Indonesia itu sekitar 2014-an ya menurut saya. Nah, tahun ini mereka mau balik lagi dengan membawa produk yaitu adalah Smart Brabus One. Nah, ini kita tunggu aja kira-kira bakal berada di harga berapa untuk mobil Smart Brabus One ini. Karena untuk mobil Eropa listrik ini juga kayaknya mungkin akan sedikit seru ya persaingannya. Karena dari BMW, kemudian ada Mercy, ada Mini, itu juga sudah mulai ikut-ikutan bermain kelas mobil listrik ya. Volvo pun juga bakal ikutan mobil listrik walaupun mereka kemarin startnya masih dari plug-in hybrid electric vehicle. Nah, lanjut dari boot Nissan. Nah, Nissan ini bakal cukup all out di Gias 2024 ya. Karena pertama mereka akan secara pasti untuk meluncurkan Serena e-Power C28 yang kalau kalian datang ke Gias 2023 ini sudah bisa kalian lihat tapi belum bisa dipesan pada saat itu. Nah, tahun ini sudah bisa dibeli, sudah bisa dilihat langsung di Gias 2024 nanti. Nah, selanjutnya ada 3 produk dari Nissan yang kemungkinan kedepannya bakal mereka jual ya. Belum tentu dijual semuanya ya, tapi kemungkinan peluang untuk dijualnya masih cukup besar. Yang pertama adalah Nissan X-Trail T33 e-Power. Nah, ini sebenarnya X-Trail T33 ini udah rumor yang cukup lama beredar ya dari
2023 sebenarnya ya. Waktu NCKB-nya udah bocor, tapi ternyata nggak jadi-jadi masuk. Nah, sebenarnya saya pernah bahas nih, saya pernah bahas X-Trail T33 di video saya mungkin sekitar 2021, saya pernah bikin videonya juga untuk X-Trail T33 ini untuk pembahasannya bagaimana. Nah, tapi kita berharap moga-moga beneran masuk Indonesia dan harganya masih terjangkau dan harganya masih berada di bawah CR-V EHEV ya. Karena CR-V EHEV itu kan harganya cukup pricey ya. Dia harganya hampir 800 juta lebih ya harganya, dan itu buat sebagian orang kemahalan gitu kalau buat harga mobil hybrid seukuran itu gitu. Nah, semoga harga X-Trail ini bisa cukup bersaing. Nah, kemudian ada mobil K-Car EV pertama di Jepang. Ini joint venture ya antara Nissan dan Mitsubishi. Kalau Mitsubishi itu punya namanya adalah Mitsubishi EKX EV yang kita pernah lihat tahun lalu di Gias 2023 dan katanya bakal dijual dalam waktu dekat, tapi masih belum tahu beneran dijual apa enggak. Nissan itu juga punya produknya, yaitu kembarannya dari si EKX EV tadi adalah Nissan Sakura. Nah, ini kita akan juga lihat di Gias 2024 ya. Tapi kemungkinan belum dijual ya. Ini kemungkinan cuma dikenalin aja karena untuk K-Car EV ini agak sulit ya untuk masuk karena memang settingan harganya cukup sensitif ya. Apalagi kalau mereka nggak punya pabrik dan mobilnya ini CBU, karena ini udah pasti CBU Jepang untuk model seperti ini karena tidak dijual di negara lain. Jadi bakal sangat mempengaruhi dari sisi harga, dari sisi pajak itu juga bakal sangat mempengaruhi. Selain itu ada Nissan Ariya. Nah, Nissan Ariya ini adalah SUV listrik Nissan yang cukup cakep ya kalau menurut saya ya. Nah, ini kita juga akan tunggu di Indonesia kira-kira bakal dijual atau enggak, karena kedua mobil ini sebenarnya sudah pernah dibawa ke Indonesia dan sudah dites oleh media sekitar bulan Februari. Nah, jadi kita tunggu aja kira-kira dari media ngetes kemudian diperkenalkan ke pasar, buat tes pasar kira-kira bakal menarik atau enggak nih mobil. Nah, yang terakhir adalah mobil konsep, yaitu adalah Nissan Hyper Tourer Concept. Nah, ini mungkin the next Elgrand, kita nggak tahu ya. Ini bakal menarik kalau misalnya jadi the next Elgrand. Lalu dari Kia. Nah, dari Kia ini ada 4 produk ya. Jadi ada 4 produk yang bakal mereka bawa. Duanya internal combustion, duanya dari elektrifikasi. Nah, dari sisi elektrifikasi, yang pertama kita akan melihat EV9 varian baru ya. Kemungkinan varian yang two-wheel drive bakal masuk ke Indonesia ya. Jadi bakal meluncur juga. Jadi supaya buat mereka yang pengen SUV elektrik besar tapi nggak mau harganya kemahalan, karena harga EV9 ini cukup mahal ya. EV9 ini harganya untuk yang GT Line sendiri itu harganya di 1,9 miliar rupiah. Itu cukup mahal harganya. Nah, kemudian ada Grand Carnival Hybrid facelift. Nah, ini sebenarnya Grand Carnival itu udah meluncur bulan kemarin versi faceliftnya. Tapi itu yang mesin diesel. Nah, ini mereka membawa yang mesin hybridnya. Nah, ini kita nggak tahu ya. Semoga harganya tidak terlalu terpaut jauh antara yang tipe hybrid dengan yang dieselnya. Lalu dari internal combustion, nah Kia akan meluncurkan dua model SUV facelift mereka, yaitu adalah Kia Seltos dan Kia Sonet. Nah, untuk Kia Seltos sendiri, nah ini tersiar kabar kalau Kia Seltos facelift ini bakal mengusung mesin baru, yaitu adalah mesin 1500 cc turbo. Nah, ini bakal menarik ya kalau mobil SUV sebesar ini tapi pakai turbo. Nah, ini menarik ya. Karena Seltos itu juga termasuk pionir ya. Dia di waktu mereka meluncur pada saat 2020 pas era Covid itu mereka pakai transmisi 2 clutch buat harga yang cuma 360 jutaan ya, saya ingat saya. Nah, ini bakal menarik kalau dia pakai mesin turbo. Oke, selanjutnya dari sisi convention hall. Nah, dari convention hall ini tadi yang seperti saya sampaikan, dia akan ada BMW, Mini, dan Volvo. Nah, oke, kita mulai dari BMW. Nah, BMW sendiri memang mereka belum menyampaikan apapun, jadi mereka nggak nyampein apapun, belum ada info yang beredar sejauh ini. Tapi yang jelas yang pertama kali kita akan lihat di pameran nanti pastinya adalah BMW 330i Touring LCI. Nah, ini adalah BMW 330i wagon yang facelift ya. Dan ini pasti kemungkinan sudah sold out ya kemungkinan ya, karena untuk yang seri Touring ini BMW memang sangat menjaga nilai eksklusivitasnya ya. Jadi memang mereka memasukkannya ini sangat sedikit ke Indonesia. Memang sebenarnya mobilnya di luar negeri nggak langka, tapi di Indonesia wagon itu adalah termasuk kendaraan yang cukup bisa untuk digoreng, sehingga BMW ikut-ikutan mengambil peluang itu, yaitu adalah dengan menjualnya secara terbatas untuk model-model seri wagon mereka, mulai dari seri 3 yang awalnya 320i sekarang jadi 330i, kemudian ada
BMW seri 5 Touring itu juga ada ya waktu itu, tapi juga sudah sold out udah pasti gitu. Nah, kemudian dari Mini, nah Mini sendiri mereka akan kemungkinan besar meluncurkan Mini terbaru ya, Mini generasi terbaru yaitu adalah Mini Cooper 3-door terbaru dan Mini Countryman terbaru. Nah, kalau Mini Countryman ini listrik ya dia, full listrik. Kalau yang 3-door ini dia masih ada internal combustion. Nah, lalu dari Volvo, nah Volvo sendiri akan membawa satu produk elektriknya yaitu adalah Volvo EX30. Nah, ini adalah versi kecilnya dari Volvo XC40 ya, yang PHEV. Nah, ini bakal menarik ya. Dia akan ikut persaingan di kelas mobil listrik Eropa. Nah, selanjutnya kita akan masuk hall 5 sampai 11 di mana pada hall ini adalah hall yang paling seru di mana kita akan melihat banyak sekali mobil-mobil baru yang akan meluncur, baik itu mobil yang akan dijual ataupun cuma perkenalan ataupun yang dia nanti cuma konsep. Oke, yang pertama adalah dari Toyota. Nah, Toyota sendiri memang mereka akan meluncurkan 3 mobil. Jadi yang pertama itu adalah satu HEV ya atau Hybrid Electric Vehicle dan 2 produk lainnya adalah dari Toyota Gazoo Racing. Nah, yang pertama adalah Prius generasi kelima. Ini kemungkinan besar bakal meluncur di Gias dan keluar harganya ya. Pastinya barangnya sport order ya. Udah pasti barang model begini tuh sport order. Jadi sama kayak RAV4 PHEV yang dia statusnya sport order, ini juga bakal ikut sport order. Cuman kita berharap harganya ini jangan sampai lewat dari mungkin sekitar nggak boleh lewat dari 1 miliar ya, karena kalau udah 1 miliar ini udah nggak worth it jelas. Dan kalau bisa harganya mungkin 700 mungkin ya, sekitar 700 jutaan mungkin, supaya harganya nggak terlalu jauh juga sih menurut saya. Nah, yang kedua adalah GR Yaris facelift. Nah, ini GR Yaris yang punya muka yang lebih cakep, tapi interiornya yang tidak cakep kalau kata orang. Nah, ini kita berharap ya untuk Toyota GR Yaris facelift ini dia bukan limited unit lagi, jadi nggak kayak kemarin, tapi ini udah dijual resmi gitu istilahnya. Jadi sudah bisa dibeli walaupun ya mungkin sama-sama sport order ya, karena di Jepang sendiri juga indennya cukup panjang. Inden GR Yaris itu di sana itu mungkin bisa mencapai 3 bulan ke atas ya. Cukup lama indennya mungkin. Nah, otomatis juga pasar Indonesia juga akan sedikit dapat waktu yang lebih lama untuk mendapatkan si GR Yaris ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah Toyota GR Corolla yang sebenarnya udah diperkenalkan di Gias 2023 kemarin tapi belum ketahuan harganya. Kemudian pas IMS 2024 kemarin sempat dipajang tapi harganya itu masih bisik-bisik. Jadi kita harus nanya salesnya dulu. Harganya berapa? Nah, tiba-tiba minggu kemarin keluar di website Toyota kalau harga Toyota GR Corolla itu harganya cuma 1,3 miliar rupiah. Ya, sekitar 1 miliar 360 juta rupiah. Dan itu harganya masih lebih murah dari seekor Civic Type R yang harganya mencapai 1,4 M. Tapi unitnya jelas sport order ya. Nah, apakah mungkin model itu yang dimaksud? Nah, kita akan tunggu aja kira-kira apakah satu model GR yang dimaksud adalah GR Corolla atau ada GR yang lain. Nah, lalu dari Honda, Honda sendiri mereka akan membawa 5 produk elektrifikasi mereka, tapi mereka sudah mengkonfirmasi 3 dari 5 produknya. Yang pertama adalah Honda eN1 atau Honda HR-V listrik. Yang kedua adalah Honda Stepwagon eHev atau Stepwagon Hybrid. Nah, ini menarik ya, kalau seandainya mobil medium MPV begini ikutan dijual di Indonesia buat ngelawan Foxy. Nah, ini artinya persaingan itu tidak sendiri ya, karena kalau kelas medium MPV sendiri yang pintu slidingnya itu cuma ada 2, cuma ada Foxy dan Nissan Serena. Nah, kalau Honda mau ikutan, nah ini bakal cukup seru kalau seandainya mereka akan ikut kembali berperang di kelas medium MPV di Indonesia. Dan yang ketiga adalah produk konsep, yaitu adalah Honda Sustainability Concept. Atau kalau orang bilang ini katanya Brio listrik katanya. Nah, mobil ini masuknya regional premier. Jadi mobil ini itu sudah diperkenalkan pertama kali di dunia di Japan Mobility Show tahun 2023 kemarin. Nah, kita akan pertama kalinya melihat mobil ini di Asia Tenggara. Nah, selain dari 3 produk yang tadi udah saya sebutin, masih ada 2 produk elektrifikasi Honda yang belum mereka sebut. Nah, kita tunggu aja nanti kira-kira mobilnya apa. Nah, selain 5 produk elektrifikasi Honda, nah mereka juga bakal ada collab lagi di Gias 2024. Nah, ini kita tunggu aja collab-nya kayak gimana. Nah, dari booth Lexus, nah Lexus ini udah dipastikan mereka akan bawa Lexus terkecil mereka, yaitu adalah Lexus LBX. Ini
penggantinya Lexus UX ya kalau boleh kita bilang ya. Dan ini hybrid ya, udah pasti. Nanti kita tunggu aja. Kira-kira harganya bakal di bawah 1 M atau enggak. Lalu ada Mazda CX-60 new varian, ini dari bootnya Mazda ya. Ini ada CX-60. Memang Mazda ini nggak memberitahukan secara gamblang ya. Mereka cuma ngasih siluetnya aja. Nah, saya nebaknya itu kemungkinan CX-60 varian baru. Kita tunggu aja ya, nanti untuk Mazda bagaimana. Lalu sebelahnya yaitu Porsche. Nah, Porsche ini mereka akan bukan meluncurkan sih, istilahnya pertama kali untuk memberikan kepada publik, memperlihatkan Porsche Macan 4 EV yang sebenarnya bulan kemarin sudah dikenalkan ke media ya. Lalu selanjutnya dari boot Chery. Nah, Chery sendiri mereka akan meluncurkan 2 model Tiggo terbaru. Nah, kemungkinan besar ini kalau tebakan saya itu adalah Tiggo 6 EV dan Tiggo 9 PHEV. Kenapa 2 mobil ini? Karena kalau saya lihat waktu itu media itu diajak sama Chery Sales Indonesia buat ke Beijing Auto Show 2024 dan mereka ngetes beberapa line up Chery terbaru. Nah, salah satunya adalah Tiggo 6 dan Tiggo 9 ini. Nah, ini kita tunggu aja kira-kira bakal masuk Indonesia atau enggak. Nah, yang terakhir adalah Omoda 7. Nah, Omoda 7 ini sebenarnya ada teasernya. Jadi, waktu itu di Instagram mereka nyebar teaser Chery Omoda 7 bakal kemungkinan ada di Gias, kita nggak tahu. Nah, kita tunggu aja. Nah, dari Jayco sendiri mereka akan membawa produk pertamanya yaitu adalah Jayco G7. Nah, ini sebenarnya mobil ini sudah beberapa kali ketangkep di jalanan Indonesia ya. Jadi kita tunggu aja kira-kira apakah dia akan meluncur secara resmi. Nah, ini kita tunggu aja di Gias 2024. Lalu dari MG. Nah, MG sendiri mengusung DNA yaitu adalah performance. Nah, salah satu produk yang paling pasti mereka akan bawa yaitu adalah MG Cyberster. Nah, ini adalah mobil sports car roadster listrik yang paling ikonik ya bentuknya ya. Untuk saat ini bentuknya cukup ikonik, jadi mengingatkan MG Spider yang ada di zaman dulu. Nah, lalu ada kemungkinan juga MG4 EV X Performance atau MG4 EV versi kencang ini bakal meluncur juga di Indonesia. Karena sebenarnya mobil ini juga sempat sudah ada di Singapura ya. Di Singapura juga udah ada, di Thailand juga udah ada seingat saya mobil ini. Nah, kemudian juga dari MPV besarnya itu adalah MG Maxus 9. Ini kita belum tahu ya apakah MG Maxus 9 ini benar-benar akan jadi dijual di Indonesia atau enggak by MG. Karena minggu kemarin juga antara Indomobil Group dengan Maxus itu udah tanda tangan kerjasama kalau mereka bakal jualan mobil Maxus under Indomobil Group. Nah, jadi kita belum tahu nih, apakah MG Maxus 9 ini jadi dijual oleh Maxus itu sendiri melalui Indomobil Group atau oleh MG. Nah, kemudian ada MG ES EV Wagon, ini sebenarnya mobil yang sudah kita bisa lihat waktu IMS 2024 tapi belum ketahuan harganya. Nah, ini kita bisa jadi bakal tahu harganya berapa nanti di Gias 2024 ya. Kita tunggu aja nanti bakal terjadi atau enggak. Lalu dari bootnya Suzuki ya, Suzuki akan membawa satu produk konsep terbaru ya. Ini Suzuki EVX konsep, ini adalah produk listrik pertamanya Suzuki ya. Dan yang terakhir adalah dari sini itu ada Neta ya. Ada Neta yaitu adalah Neta X, ini adalah line up SUV Neta terbaru ya. Nanti juga kita bisa selain melihat Neta X, kita juga bisa akan melihat Neta S dan Neta GT. Nah, ini kita tinggal sisa 2 terakhir ya. Ini ada Hyundai sama Mitsubishi sama Bike. Nah, Hyundai itu udah pasti mereka akan mereview secara resmi berapa harga dari Kona EV. Sebenarnya harganya itu udah dikasih tahu ya, range-nya kurang lebih di 500 jutaan. Mereka sudah open pre-book ya. Bagi kalian yang berminat, kalian bisa pre-book ya ke dealer Hyundai terdekat. Nah, kita akan ketahui nanti harga resminya berapa ya. Tipenya sebenarnya sudah ketahuan ya. Sudah ketahuan sebenarnya tipenya ada apa aja. Nah, kemudian di tahun ini Hyundai akan masuk ke yang namanya divisi performance mereka. Mereka akan kenalin Indonesia yaitu adalah divisi and performance. Nah, yang udah pasti itu adalah Hyundai Ioniq 5N yang ini kemungkinan bakal meluncur secara resmi di Gias 2024 dan ini udah dijual lah, harusnya bakal dijual resmi ya. Harganya mungkin sudah akan di-reveal juga. Dan ini CKD ya. Jadi ini akan menjadi produk ketiga Hyundai di Indonesia yang CKD. Yang kedua itu adalah Kona EV. Nah, kemudian ada mobil konsep mereka yaitu adalah Hyundai Envision 74 konsep. Dan ada satu Hyundai N Sedan yang akan mereka bawa
yang kemungkinan besar adalah antara Hyundai Elantra N atau Hyundai Avante N. Jadi ada Hyundai Elantra, ada Hyundai Avante. Nah, ini kita akan lihat yang mana yang akan dibawa ke Indonesia. Nah, yang terakhir kita akan masuk dari Mitsubishi dan Baik. Nah, Mitsubishi mengkonfirmasi mereka akan meluncurkan 2 produk terbaru mereka, namun mereka tidak memberitahukan secara resmi mobilnya apa. Tapi yang bisa kita tebak yang pasti adalah Triton baru akan meluncur di Gias 2024 ya. Karena mobil ini sebenarnya sudah dibawa untuk uji coba ke beberapa perusahaan tambang di Kalimantan. Nah, yang kedua, nah ini kita belum tahu. Nah, ini saya nebaknya adalah Mitsubishi X-Force Ultimate with ADAS. Jadi kalau kalian ingat di Gias 2003, ada satu unit Mitsubishi X-Force yang dia itu dipajang dengan full ADAS ya, ada satu unit. Nah, tapi waktu itu belum dijual. Yang dijual adalah yang half ADAS ya kita nyebutnya. Nah, ini kita tunggu aja kira-kira apakah X-Force Ultimate full ADAS bakal meluncur juga di Indonesia? Karena sebenarnya mobilnya ini X-Force Ultimate yang full ADAS itu udah diekspor ke negara tetangga seperti Vietnam, kemudian di Filipina, itu juga udah ada. Nah, bisa jadi X-Force Ultimate full ADAS, atau bisa jadi juga ada Pajero Sport Facelift yang sempat meluncur di Thailand baru-baru ini. Itu juga bisa. Atau yang terakhir adalah Expander Hybrid. Itu juga bisa banget mereka akan bawa ke Indonesia. Nah, ini kita tunggu aja dari 3 produk itu mana yang paling masuk akal bawa meluncur di Gias 2024. Nah, yang terakhir adalah Baik. Nah, Baik ini mereka akan mengumumkan harga dari kedua mobil yang mereka sudah perkenalkan di Indonesia, yaitu adalah baik harga dari baik X552 dan baik BJ40 Plus. Nah, ini semoga harganya bakal friendly ya nanti pada saat dia meluncur. Nah, kemudian sisanya ada 3 brand yang belum saya dapetin infonya, yaitu adalah Citroen, Subaru, dan Wuling. Nah, ini mereka belum nyampein info secara resmi ya, mereka mau bawa apa di Gias 2024, apakah ada mobil konsep atau enggak. Nah, nanti kita tunggu aja kejutan dari 3 brand itu, kecuali untuk satu brand lain yaitu adalah Daihatsu. Nah, Daihatsu sendiri sebenarnya mereka ikut presentasi waktu di press conference, tapi mereka tidak menjelaskan secara resmi mobilnya apa, tapi mereka cuma ngasih satu clue, yaitu adalah mereka akan bawa mobil produk ramah lingkungan. Nah, nanti kita tunggu aja ya, karena Daihatsu memang suka sekali bermain dengan rahasia-rahasiaan kalau soal pameran begini. Nanti kita tunggu aja kejutan apa yang bakal dibawa oleh Daihatsu. Kalau tahun lalu kan tiba-tiba bawa Grand Max EV ya kalau kita nyebutnya ya. Dan biasanya Daihatsu juga bakal bawa produk-produk kekar ya yang mungkin bisa menjadi salah satu bintang pameran mereka di Indonesia. Oke, ya jadi sekian dulu ya untuk video overview Gias 2024 ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau datang ke Gias. Jadi nanti kalian bisa sudah mulai ngelisting mobil-mobil apa aja yang mau kalian lihat. Bahkan juga kalau jodoh bisa kalian beli. Nah, jadi terima kasih sudah menonton dan see you at Gias 2024.